Shalom, kekasih-kekasih Kristus, umat Allah yang dikasihi Tuhan, umat Allah yang selalu merindukan kebenaran firman Allah, hadirat Tuhan, lawatan dan jamahan Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, masuk di dalam pembahasan tentang dosa manusia yang tidak pernah berhenti. Kesombongan manusia yang tidak pernah lelah untuk dilakukan. Di mana peristiwa besar terjadi, yaitu pembangunan Menara Babel. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11 kita akan belajar nanti bagaimana usaha manusia untuk mencari nama. Usaha manusia untuk jauh dari Tuhan mengakibatkan mereka mencari jalan keluar dengan cara membangun menara yang tinggi, yang besar. Sepertinya ingin mengalahkan Allah, tapi sesungguhnya Allah menyatakan dirinya, memporak-porandakan itu. Nah, sebelum kita pelajari dan kita renungkan ayat ini, kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta pengurapan dari Tuhan, supaya kata-kata, kalimat-kalimat dari firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kata-kata dan kalimat biasa, namun menjadi kata-kata dan kalimat yang hidup, sehingga kita boleh dikuatkan, diteguhkan, ditegur dan diingatkan supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami serahkan hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu. Menyenangkan Engkau Bapa. Ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, semenyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku, yes Lord, kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Inilah rinduku, Amin Tuhan. kepadamu. Hanya kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, Yes Lord. dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kau dengar ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Hanya ini kerinduan kami ya Tuhan, supaya setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, semuanya adalah menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu ketika memuji menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau Engkau akan berfirman buat kami siapkan hati kami siapkan jiwa kami siapkan roh kami, supaya menjadi tempat yang terbaik bagi benih firman Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau, dan Engkau semakin berkenan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peristiwa Menara Babel. Suatu penggalan kisah di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ya, Kejadian pasal yang ke-11 ini ada sedikit perbuatan manusia yang mulai membuat Tuhan sedih lagi, membuat Tuhan geram lagi, membuat Tuhan marah lagi. Sebab manusia ingin merencanakan keluar dari Tuhan. Mereka ingin hidup di dalam kebebasan. Mereka ingin hidup di dalam jauh dari jangkauan Allah. Mereka memilih untuk membuat Allah itu memiliki saingan. Itulah sebabnya mengapa peristiwa Menara Babel ini perlu kita mengerti, kita pelajari, supaya spiritnya tidak menurun kepada kita. Supaya karakter-karakter pembangun Menara Babel ini tidak turun ke kita. Itu sebabnya mari kita mulai pembacaan kita dari Kejadian pasal yang ke-11, Alkitab saya halaman 9 dan 10. Saudara siapkan, lalu saudara bikin catatan bila perlu. Demikian firman Tuhan, Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka pakai komunikasi dengan satu bahasa dan satu logat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, setelah mereka selesai mempersiapkan membuat batu bata itu, saudara, marilah kita dirikan bagi kita. Marilah kita dirikan bagi kita. Ya, ini proyek manusia diperuntukkan untuk manusia. Sebuah kota dengan sebuah menara yang punya puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Saudara garis bawahi. Dan marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tujuan mereka adalah mencari nama, membangun sebuah mercusuar setinggi mungkin supaya mereka tidak terserak. Ini tujuannya, saudara. Ya. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan di ayat yang ke-5? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi terhadap upaya manusia, ya, terhadap cara kerja manusia, Allah melihat, wah, kalau mereka unity dalam satu bahasa, menginginkan sesuatu yang sama, merindukan hal yang sama, unity, rukun, ya, maka mereka akan dapat membangun. Ini dasarnya seperti itu, saudara. Lalu ayat 7. Baiklah kita turun. Ya, baiklah kita turun. Ini inisiatif Tuhan, turun. Dan mengacau balokan di sana bahasa mereka.
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ingat ya saudara, Allah tidak menghancurkan menaranya. Allah tidak memporak-porandakan bangunannya. Tapi Tuhan menggeser bahasanya. Gitu. Ayat 8. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. So lihat, tujuannya tadi supaya apa? Supaya mereka memiliki bahasa yang satu, keinginan yang satu, ya. Mereka pengen cari nama supaya menjadi tidak terserak, ya, supaya kita jangan terserak. Itu harapan mereka di ayat yang keempat. Tapi oleh Tuhan, karena spiritnya ingin cari nama, ingin kata cari nama ini nanti saya akan jelaskan saudara. Ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Manusia pengen proyek itu menjadikan sebuah peringatan supaya kita tidak terserak. Tapi oleh Tuhan diserakkan mereka. Karena tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokan Tuhan. Bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, apa yang kita baca, kita renungkan, kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, memperingatkan kita supaya jangan kita mencari nama. Mencari nama artinya kita pengen terlepas dari Tuhan. Ini sebenarnya spirit yang ada di Menara Babel, saudara. Nah, tanah Sinear, tadi disebut tanah Sinear, itu adalah nama yang dipakai di Perjanjian Lama untuk wilayah Sumer, Samer kuno. Ya, dan kemudian dikenal sebagai Babilonia atau Mesopotamia. Ya. Kemarin sudah saya sebut itu. Ya, ini termasuk keturunan Sem. Gitu ya. Mereka mencari tanah datar, menemukan di Sinear, lalu mereka membangun menara itu. Nah, ketika mereka berupaya membangun menara itu, saudara, ada spirit yang menjadi dasar atas pembangunan itu. Coba perhatikan kalimat ini. Marilah kita dirikan. Ya, jadi inisiatif mendirikan sesuatu. Mendirikan menara itu. Marilah kita cari nama. Kalau dalam bahasa Alkitab yang lain disebutkan sebagai supaya kita mendapat nama. Dosa umat di wilayah Sinear ialah keinginan untuk menguasai dunia. Dan kehendak mereka untuk terlepas dari Allah. Melalui apa? Melalui kesatuan organisasi, melalui kuasa, melalui keberhasilan besar. Tetapi pusatnya adalah manusia. Jadi kalau kita baca, renungkan tentang Menara Babel, itu sesungguhnya tentang apa? Tentang nama yang dicari manusia. Supaya mereka bisa menguasai dunia. Ya, menentukan nasib mereka. Terlepas dari Allah. Melalui kesatuan organisasi. Melalui kuasa yang diberikan kepada Allah. Dari Allah kepada mereka. Dan kalau sudah itu mereka mencapai keberhasilan besar. Namun berpusatkan pada diri manusia. Tujuan ini dilandaskan atas kesombongan dan pemberontakan terhadap Allah. Sekali lagi, Allah tidak berkenan kepada manusia-manusia seperti ini, saudara. Allah membinasakan usaha ini. Bukan manusia yang dibinasakan loh, tapi usaha ini.
dengan memperbanyak bahasa sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Peristiwa ini menjelaskan keanekaragaman bangsa dan bahasa di dunia. Kenapa? Pada saat itu umat manusia berbalik dari Allah kepada berhala, sihir, dan nujum. Inilah spirit Menara Babel, saudara. Inilah dasar mengapa Allah tidak berkenan terhadap pembangunan itu. Oleh sebab itu, mari, kalau saudara berusaha membangun apa saja, saudara merintis usaha apa saja, jangan sampai spirit Menara Babel ini ada. Jangan sampai motivasi pembangunan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita didasari atas spirit Menara Babel. Kalau itu kita lakukan, kalau itu saudara lakukan, Allah tidak pernah berdiam diri. Allah akan menghancurkan itu. Mungkin bisnisnya tidak dihancurkan, tapi saudara tahu, diserakkan. Artinya apa? Tidak berkenan. Tuhan akan menggeser bahasa satu dengan yang lain. Tidak ada kesepakatan lagi. Tidak ada unity lagi. Sebab apa yang dibangun oleh manusia hanya untuk mencari nama. Untuk bisa tenar dan menguasai dunia. Dan yang lebih parah lagi, supaya mereka terlepas dari Allah. Nah, di dalam ayat 11 ayat 1 ini saudara, ya, 11 ayat 1 tadi dikatakan bahwa adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, ya. Bahasa, ya. Hidup manusia yang sudah semakin berdosa itu saudara, mereka makin berbudaya. Bahasa akhirnya menjadi beraneka ragam. Tapi bukan karena berkat dan perkenanan Tuhan, namun karena kutukan. Saya mau beritahu saudara, spirit, prinsip, dan budaya Babel ini kental dan masih ada sampai dengan saat ini. Saya katakan ya bukan bangunannya, tapi spirit, budayanya, cara-cara manusia untuk membangun bisnisnya, membangun bahkan pelayanannya. Lewat prinsip Menara Babel ini. Pengen tenar, mengalahkan Allah. Pengen dikenal dengan cara-cara yang tidak benar. Itu spirit Menara Babel. Nah saudara, di awal kitab Kejadian, ketika dunia diciptakan, itu dari kekacauan menjadi teratur. Ingat pertemuan pertama kita tentang penciptaan. Dari yang kacau menjadi teratur. Itu prinsip kitab Kejadian. Pasal 1. Tapi di pasal 11 ini, dari yang teratur menjadi kacau. Dari yang teratur menjadi kacau. Karena apa? Ambisi manusia tadi. Ambisi orang-orang di Babel tadi. Membangun sesuatu supaya mereka tenar. Tapi oleh Tuhan, dari yang teratur, dari yang rapi, dari yang benar, dikacaukan. Karena prinsipnya, spiritnya, motivasinya tidak benar. Kalau di Kejadian pasal 1 terjadi kekacauan fisik. Adam terusir dari Eden. Adam telanjang. Adam dan Hawa berdosa. Kejadian 1. Kekacauan secara fisik. Tapi di Kejadian 11 ini, kekacauan secara moral. Itulah sebabnya kenapa Allah mengacaukan Menara Babel ini. Mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Mereka ingin menjadi otonom. Terlepas dari Allah. Mereka ingin independen. Kalau otonom, independen, tidak diawasi oleh Allah, mereka bebas lakukan apa saja.
Mereka ingin terlepas dari Allah. Menentukan jati diri mereka sendiri. Seperti Adam dan Hawa. Lebih mengikuti bujuk rayu setan, iblis lewat ular itu. Supaya mereka menjadi sama seperti Allah. Spirit dosa di Taman Eden menjalar ke Menara Babel. Adam dan Hawa pengen seperti Allah dengan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis merayunya, menggodanya. Kalau engkau makan ini, engkau akan seperti Allah. Dan engkau tidak perlu Allah, engkau independen. Engkau akan otonom, engkau akan berdiri sendiri. Dosa Taman Eden terjadi lagi di kitab Kejadian pasal yang ke-11. Lewat Menara Babel, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara. Di perikop berikutnya, setelah kacau Menara Babel itu, setelah kacau bahasa mereka, Tuhan mengulang lagi silsilah Sem. Saudara, 2 kali loh keturunan Sem itu disebutkan. Sebelum Menara Babel dan sesudah Menara Babel. Ini rahasianya, saudara. Kenapa? Karena lewat dosa Menara Babel, Tuhan akan memakai keturunan Sem yang nanti melahirkan Arpaksad, akan menurunkan leluhur-leluhur orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, sampai kepada melahirkan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Setiap kali ada kejadian yang membuat Allah harus menghukum manusia, Allah memilih orang pilihannya untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan. Ini tentang Menara Babel, saudara. Jelas ya sekarang ya. Oleh sebab itu, renungkan baik-baik. Banyak bahasa dalam dunia ini, ya, banyak bahasa dalam dunia ini, tetapi bahasa yang paling Tuhan inginkan adalah bahasa tentang ketaatan. Bahasa tentang ketaatan. Ketika manusia terserak, bahasanya lain-lain, ya. Nah, untuk bisa menyatukan kembali, untuk mentahirkan kutuk Menara Babel, Allah memberikan satu bahasa kembali. Bahasa apa itu? Lewat peristiwa Pentakosta. Yaitu bahasa Roh Allah. Bahasa Roh Kudus Tuhan. Bahasa kasih Tuhan. Itu bahasa Tuhan sendiri yang diberikan kepada manusia. Supaya lewat penyatuan unity ini, kutuk Menara Babel itu ditahirkan. Lewat peristiwa Pentakosta. Mereka satu kehendak, satu kerinduan, satu kesatuan dalam unity. Lalu mereka mendapatkan bahasa yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Jadi kalau saudara melihat Menara Babel, saudara pelajari tentang Pentakosta. Bagaimana Allah memberikan satu bahasa yang benar. Yaitu bahasa kasih, bahasa Tuhan, bahasa surgawi, bahasa rohani kita. Supaya kita ditahirkan dan dimuliakan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah pengertian seperti ini, saudara. Lihat baik-baik. Kata Babel itu kan kacau ya, saudara. Kata Babel itu berantakan. Kata Babel itu terserak. Gitu. Nah, ketika iblis melihat Allah menyerakkan manusia lewat penggeseran bahasa, iblis itu melihat, oh gini toh. Caranya menceraikan, caranya memporak-pondakan, caranya menyerakkan manusia, cara merusak unity itu dengan cara menggeser bahasa. Iblis lihat cara Allah ini, saudara. Dan silakannya, iblis memakai itu untuk hal-hal yang jahat. Suami istri digeser bahasanya. Anak-anak dengan orang tua digeser bahasanya. Pelayan-pelayan Tuhan di dalam satu gereja digeser bahasanya. Maka terseraklah mereka, hancurlah mereka, berantakanlah mereka.
Hanya satu bahasa yang mampu membuat mereka bersatu. Apa itu? Bahasa kasih. Bahasa dari Tuhan. Iblis nyontek itu untuk merusak. Tapi Tuhan melakukan itu untuk memberkati manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita dirusak oleh iblis. Bahasa kita adalah bahasa kasih. Ya, kasih kepada Allah. Ya, kasih kepada sesama. Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang membuat kita sanggup untuk melakukan bahasa kasih itu kepada siapapun juga. Oleh sebab itu, mari ketika kita mengerti pelajaran ini, jadilah orang-orang yang selalu menghamba kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang selalu mempersembahkan hidupmu. Hanya bagi Tuhan hidup kita. Hanya bagi Allah hidup kita. Hanya bagi Yesus Kristus hidup kita. Supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada malam hari ini tentang Menara Babel. Usaha manusia dalam keunitian. Ya, mereka sanggup dan berhasil mendirikannya. Menara untuk mencari nama. Menara untuk kehidupan yang terlepas dari Tuhan. Menara yang ingin melawan Allah, menyaingi Allah. Namun Tuhan melihat usaha itu. Unity-nya, kesatuannya yang diporak-pondakan. Lewat penggeseran bahasa. Lalu mereka terserak-serak. Mereka tidak menyelesaikan menara itu. Mereka gagal untuk menyaingi Allah. Mereka tidak berhasil untuk melawan Allah. Pelajaran buat kami ya Tuhan. Ketika kami membangun apa saja, entah itu rumah tangga, entah itu bisnis, pekerjaan, usaha, atau bahkan pelayanan kami. Kami tidak ingin spirit Menara Babel ini ada di dalamnya. Kami mau Tuhan, apa yang kami bangun betul-betul untuk memperlihatkan nama-Mu, meninggikan Engkau, bukan untuk mencari nama kami sendiri. Ampuni kami kalau kami masih membangun sesuatu, memakai prinsip Menara Babel ini, spirit Menara Babel ini. Ampuni Tuhan, ampuni. Puji Tuhan, Allah menyediakan sebuah generasi lagi, yaitu Sem, diulang kembali supaya lewat kehidupan Sem dan keturunan nanti, maka Allah menurunkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Itulah kasih Allah kepada manusia. Itulah
bahasa kasih Allah kepada manusia dengan memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh kehidupan yang kekal. Kami tahu juga sekarang bahwa iblis melihat bagaimana Allah mencerai-beraikan bahasa manusia sehingga terserak kemana-mana. Cara yang sama dipakai iblis untuk menserakkan anak-anak Tuhan yang sudah unity, suami istri, para pengerja di gereja, diserakkan dengan cara digeser bahasanya, sehingga mudah tersinggung, melakukan hal-hal yang di luar kontrol manusia, emosional, bertengkar satu dengan yang lain. Itu tujuan iblis. Oleh sebab itu kami tahu sekarang, kalau iblis melakukan hal itu, kalau menggeser bahasa kami, ada penawarnya, ada obatnya, ada caranya untuk melawan geseran bahasa iblis itu. Yaitu bahasa yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Bahasa kasih, bahasa cinta dari Tuhan itu. Supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami, ampuni kami. Kami masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka yang mereka rintis. Mungkin dalam keadaan yang sulit untuk membangun atau mengembangkan. Tapi biarlah mereka tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati mereka yang sakit dengan kesembuhan. Sebab bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Apapun jenis penyakitmu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus cukup untuk kami semuanya. Yang berbeban berat dan terikat, Tuhan lepaskan. Dan Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati para pelayan-pelayanan-Mu. Berkati para gembala-gembala jemaat. Berkati para domba-domba. Berkati seluruh kami semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak ingin terlepas dari Allah. Tidak ingin terlepas dari kasih Tuhan. Selalu taat dan setia melakukan seluruh firman-Nya. Maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat malam, selamat beristirahat, teduh terlindung di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Tuhan Yesus memberkati.